sahabat Kausta, kali ini kami akan memaparkan tahapan-tahapan produksi sablon kaos pesanan BRI sebanyak 500 pieces. Apa saja tahapan-tahapannya? Mari kita simak. Tahapan pertama yaitu proses desain. Kali ini kaos yang dipesan sebanyak 3 warna. Sebelum tahapan sablon, meja sablon harus dibersihkan dahulu agar kualitasnya lebih maksimal. Setelah digosok, dihilangkan kotoran-kotorannya. Selanjutnya yaitu meja yang sudah bersih akan dikasihkan lem dan diratakan fungsinya agar kaos yang diletakkan di meja sablon yang akan disablon terpasang dengan baik dan tidak akan bergeser saat proses sablon, sehingga hasil sablonnya akan nampak presisi tanpa bergeser ke kiri maupun ke kanan. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan perekaman screen sablon. Perekaman adalah proses mentransfer desain dari kertas atau kalkir ke screen sablon. Tahapan ini dianjurkan harus dalam ruangan yang gelap, yang kemudian screen-nya akan disoroti oleh lampu. Pastikan bagian-bagian warna dari desainnya tidak ada yang tertinggal saat proses perekaman. Kemudian screen tersebut akan ditutup oleh mesin perekam untuk pentransferan desain ke screen. Tanpa menunggu waktu lama, proses pentransferan screen tersebut telah berhasil. Lalu tahap selanjutnya, screen tersebut akan dicuci untuk menghilangkan obat-obat perekaman. Kemudian screen tersebut akan disemprot menggunakan semprot khusus sablon yang lebih besar tekanan udaranya. Dengan begitu bagian desain luar akan hilang dan menyisakan bagian desain yang berwarna. Pada proses ini akan menghasilkan lubang-lubang halus berbentuk gambar sesuai desain yang telah kita buat tadi. Semakin semprotan udaranya kuat, lubang-lubang gambar akan terbuka dengan sempurna. Hal ini juga untuk mempermudah tahapan sablon selanjutnya. Tahapan akhir dari perekaman yaitu penjemuran screen. Disarankan dijemur langsung di terik sinar matahari. Nah, siap-siap untuk tahapan selanjutnya yaitu proses sablon. Kaos-kaos yang sudah selesai dari produksi jahit disiapkan terlebih dahulu untuk dipasang di meja sablon. Sebelumnya harus dicek baik-baik mengenai warna kaos, jumlah kaos, dan ukuran kaos untuk siap ke produksi sablon. Lalu lanjut ke tahapan pemasangan kaos ke meja sablon. Kaos-kaos yang sudah disiapkan tadi akan dipasang ke meja sablon. Satu persatu kaos-kaos tersebut akan ditempatkan di meja masing-masing. Jangan salah loh, untuk memasang kaos ini juga ada teknik khusus, jadi jangan asal pasang saja. Pemasangan kaos tersebut harus diperhatikan dengan baik. Pastikan pemasangannya harus lurus agar posisi sablon yang nanti akan digosokkan ke baju sesuai dengan titik yang sudah ditetapkan. Setelah semua kaos terpasang, proses selanjutnya yaitu pembubuhan tinta atau penyablonan. Proses sablon telah dimulai. Setiap warna sesuai desain dibubuhkan ke kaos dengan hati-hati dan dengan teknik sablon yang baik. Cara menggosoknya pun harus ada tekniknya, yaitu harus ditarik ke atas 1 kali, tidak boleh naik turun. Sementara proses sablon berjalan, harus langsung dikeringkan oleh hot gun sablon. Tujuannya adalah setelah penyablonan pertama saat kering akan didobel kembali dengan warna yang sama. Tujuannya agar sablon yang dihasilkan merata sempurna. Nah, nampak berjejer rapi kan kaos-kaos yang sedang kami sablon. Nah, setelah selesai warna per warna, lalu kaos tersebut akan dilepas di meja sablon, kemudian akan dipasang kembali dengan kaos yang belum tersablon. Perlu kalian tahu juga bahwa meja sablon yang kami miliki sebanyak 50 tatakan, sehingga jika pesanan 500 pieces akan terjadi 100 kali putaran. Karena sablonnya berada di posisi depan dan belakang baju, kalau ditotalin jadi 1000 putaran.
Ternyata agak ribet juga ya kalau sablon manual. Namun di balik keribetannya, kelebihan sablon manual yaitu sangat tahan lama. Makanya kami sangat menyarankan kalau kalian pesen kaos dan sablonnya, kami lebih menyarankan untuk memilih sablon manual. Ya seperti di kaos Ta ini, berhubung deadline-nya agak mepet, kami pun akhirnya menambah beberapa tenaga. Yang awalnya dari 4 tenaga tim sablon, kami akhirnya menambah dari tim-tim lainnya untuk turut berpartisipasi ke tim sablon. Nah, ini sudah giliran kaos warna putihnya. Untuk warna sablonnya sama persis dengan warna oranye tadi, yang membedakan adalah warna kaosnya. Yang perlu diperhatikan pada tahapan sablon manual ini, diharuskan konsentrasi, teliti, fokus agar kaos tidak terkena percikan-percikan tinta yang menyebabkan kotor. Karena kalau terjadi kelalaian dan terjadi kekotoran, harus mengulang lagi dari awal dan akan memakan waktu lagi sehingga yang lainnya pun akan terhambat. Jadi harus tetap fokus, konsentrasi, dan teliti. Nah, terakhir giliran warna kaos navy. Sama halnya dengan warna kaos oranye dan putih tadi, yang membedakan adalah warna kaosnya. Untuk warna sablonnya tetap sama. Sudah hampir selesai, giliran kaos navy dipasangkan satu persatu ke mejanya. Nah, inilah hasil sablonnya. Bagus kan? Tahapan akhir yaitu proses pengeringan. Tahapan ini yang akan menentukan ketahanan hasil sablon. Ini namanya mesin press. Baju-baju yang sudah disablon akan dikeringkan dengan mesin press ini berdasarkan tingkat kepanasan yang sudah disesuaikan. Sudah hampir selesai, tahapan akhir yaitu proses packing. Sebelum tahap packing, kaos-kaos yang selesai tersablon akan di-QC oleh tim gudang untuk dipastikan bahwa kaos-kaos yang di-packing nanti tidak akan ada yang reject, dan juga dicek untuk ukuran, jumlah, dan kualitas sablonnya. Nah, sudah selesai, kaosnya siap diserahkan kepada konsumen. Kaosnya sudah tersusun rapi sesuai dengan ukurannya masing-masing. Dan konsumen pun datang untuk mengambil pesanannya. Jangan lupa untuk dihitung dulu ya, dicek kesesuaiannya dan jumlahnya. Alhamdulillah jadi tepat pada waktunya. Karena kaos Ta mengutamakan ketepatan waktu dan kepuasan konsumen. Sampai jumpa lagi.